biar nggak dekat. Kasih space satu kursi. Kasih space. Kursi apa? Tasnya kalau nggak kursi. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya rekam dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan atau praktek rekam bisnis. Baik, mari kita mulai. Selamat siang para hadirin, para jabatan perusahaan Hayam Wuruk. Di sini saya selaku sekretaris dari PT Hayam Wuruk izin mengucapkan berterima kasih kepada para hadirin yang telah hadir pada rapat siang hari ini. Adapun agenda atau tujuan diadakannya rapat pada hari ini yaitu akan membahas perihal penurunan penjualan karena pandemi dan kurangnya minat pada generasi Z yang sedang perusahaan kami alami pada bulan ini. Baik, sebelum itu akan saya periksa terlebih dahulu untuk kehadirannya. Selamat siang kepada Bapak Mirza Akmal Putra selaku direktur. Ya. Lalu yang kedua saya sendiri Fitrina Syaila selaku Kepala Departemen Administrasi serta Sekretaris dari PT Hayam Wuruk. Lalu yang ketiga Lalu yang ketiga Ibu Delia Dwinanda selaku Kepala Departemen Penjualan. Lalu yang keempat Ibu Masyrifah Ramadhani selaku Kepala Departemen Produksi. Lalu yang terakhir dari Ibu Adinda Zahra selaku Kepala Departemen Keuangan. Baik, karena semua hadirin jabatan sudah hadir, maka untuk Bapak Direktur, Bapak Mirza, silakan waktu dan tempat saya silakan. Ya, sebelumnya terima kasih saya ucapkan juga kepada mungkin ada Ibu Mirza Pinta, ada Prof. Tati, terima kasih sudah berhadir, dan juga ada teman-teman semua, seluruh kepala departemen dari PT Hayam Wuruk. Seperti yang kita ketahui, ini saya saja masih aktif sampai dengan sekarang karena kita sedang dilanda pandemi COVID-23 ya. Jadi pandemi ini cukup berdampak bagi semua ini. Tak luput juga perusahaan kita mengalami penurunan cukup drastis, meskipun kita masih bisa kemudian cukup bertahan dengan kondisi di mana kita tahu karena kita di PT Serikatan Negara itu dia penurunannya 80% dari penjualan rangkuman penjualan tahun 2022. Kemudian di PT Majapahit itu turunnya 72%. Nah, dan saat ini kemarin saya kemudian sudah menerima data-datanya dan kita puji Tuhan masih bisa bertahan di penurunan meskipun tetap ada penurunan tapi di angka 50% dari total penjualan di tahun 2022. Nah, harapannya pada rapat kali ini kita bisa menemukan formula yang tepat bagaimana paling tidak kita bisa kemudian bertahan dengan jangka waktu tertentu. Mari kita buat bagaimana rencana kita selama triwulan, semester dan tahunan, karena kita juga tidak tahu bagaimana pandemi ini akan berjalan. Nah, ini kemarin saya dikirimi dari Kepala Departemen Keuangan. Bisa
buka saja di grup, itu kan sudah ada semua ya. Ya, baik, Pak. Nah ini tapi saya belum baca rinci secara keseluruhan. Kita lewat handphone saja. Tolong kemudian bantu untuk dijelaskan. Silakan. Dari Kepala Departemen Penjualan dulu juga boleh. Terima kasih untuk Bapak Firza telah mengundang kami untuk mempresentasikan hasil penjualan di tahun 2022 dan tahun 2023 ini. Nah, untuk di tahun 2002 karena pandemi masih belum semarak ini, nah itu adanya peningkatan dari total cash diamond, to display dan juga black matte itu adanya peningkatan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu dia meningkat terus menerus. Nah di saat pandemi semarak di tahun 2003 ini adanya penurunan di bulan Januari di bulan Januari adanya penurunan dari bulan Desember itu dari 666 peminat jadi 521. Nah itu dari Januari ke bulan Maret itu adanya peningkatan lagi. Nah di saat bulan Mei itu adanya penurunan drastis dari 670 ke 480 sampai ke bulan Juni yaitu 397 totalnya. Hampir 50% ya. Iya. Jadi kemungkinan karena adanya penurunan itu dikarenakan pandemi COVID di tahun 2003 ini, lalu adanya sedikit peminatan dari generasi Z yang mungkin mereka kurang minat dengan casing yang kita buat. Jadi kemungkinan kita akan sedikit merubah adanya bukan dengan model yang kita punya dengan model baru agar kita juga bisa meningkatkan rate penjualan tersebut. Oke, jadi ternyata kita menghadapi dua hal. Satu, kemudian kondisi pandemi COVID-23 ini dan kita perlu membuka segmentasi di generasi Z. Ya. Memang anak-anak di Gen Z ini mereka tipikal yang bagaimana? Yang saya ketahui untuk di generasi Z ini mereka karena peminatan berbeda dengan orang-orang generasi milenial atau generasi X itu mereka akan sedikit berminat dengan case yang soft case dan sedikit terdapat gambar-gambar yang mungkin bisa dikatakan untuk kata-kata yang biasanya dikatakan oleh anak-anak zaman sekarang yaitu dengan aesthetic seperti itu nanti bisa saya contohkan itu mungkin itu sedikit banyak minat dari generasi Z tersebut. Yang soft case kan kita sudah punya yang black matte ya. Ya. Berarti apakah perlu kita nambah yang bening? Mungkin dengan black matte itu kita tambahi dengan gambar-gambar yang mungkin menurut banyak generasi Z ini minat. Jadi kita tetap akan memakai black matte, cuma hanya saja kita menambahi beberapa gambaran yang mereka lebih banyak minat di soft case tersebut. Oh, oke. Modelnya itu bisa memungkinkan ya? Dari ada penambahan desain-desain untuk yang black matte memungkinkan ya? Atau kita memungkinkan? Kemungkinan sekali kita bisa menambahkan karena nanti dari Bu Iva sendiri sudah mengatakan generasi Z ini semakin canggih. Juga kita melihat perkembangannya mereka itu seperti apa. Ya. Seperti itu. Gitu ya. Oke, terkait Gen Z rasanya kita perlu ada desain ya. Jadi mungkin nanti saya mohon bantuan ke Bu Rifa dan Bu Delia sama Bu Syed juga untuk kemudian bisa membawa desain pasar bagaimana desain yang tepat, model yang tepat untuk kemudian kita kemudian bisa pasarkan. Dan kalau bisa gunakan saja alat dan bahan produksi yang kita sudah punya. Terima kasih. Bu Adinda, bagaimana kondisi keuangan kita selama pandemi ini? Kondisi keuangan kita saat ini menurun daripada tahun 2022. Di mana tahun 2022 itu setiap
setiap bulannya kita mengalami kenaikan sampai akhirnya total bersih kita itu hampir 143 juta Bersih deh. bersih. Namun di tahun 2023 kita tetap setiap bulannya menambah sampai bulan April saja. Lalu pada April itu dikarenakan pandemi yang semakin meningkat, lalu kita mengalami penurunan hingga sampai bulan saat ini, bulan Juni. Total pendapatan bersih kita yaitu 70.585.000 rupiah. Oh, kita turun 50% ya? Turun 50%. Rata-rata penjualan kita itu bermasuk di cash yang diamond. Yang diamond ya? Ya, setiap bulannya grafiknya meningkat. Namun yang blackmat itu setiap bulannya kita menurun. Oh, kita blackmat turun ya? Hmm. Nah itu mungkin tadi yang disampaikan Bu Rifat. Jadi yang blackmat ini kita bisa tingkatkan terus bagaimana bisa kemudian secara spesifik dan efisien lah. Jadi kemudian itu selain kita berandal pada diamond, ini saya lihat si itu di plan juga sempat menurun ya, tapi itu naik dikit. Jadi blackmat itu rasa-rasanya bisa jadi salah satu produk yang kita bisa andalkan. Iya. Oke, ada lagi Bu Rinda? Baik, itu saja yang saya sampaikan. Bu Sri, ada yang ingin disampaikan soal ini? Ada. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Dari Kepala Departemen Administrasi saya setelah menjalani audit minggu lalu, saya mendapati ada beberapa data produksi yang kosong. Nah, jadi nanti saya minta kepada Ibu Delia untuk menyerahkan datanya kepada saya agar nanti tim saya bisa mendata lebih lanjut. Lalu untuk data dari penjualan dari e-commerce juga yang sudah saya rekap. Di sini saya menemukan bahwasannya penjualan tertinggi itu berada di e-commerce Shopee dan TikTok Shop. Namun untuk saat ini yang paling tinggi grafiknya meningkatnya itu di TikTok Shop. Itu dari data penjualan yang saya rekap kemarin. Jadi mungkin dari saran saya selagi dari Departemen Produksi mendesain baru inovasinya itu saya sarankan juga mungkin bisa kita lebih gencarkan promosinya di dalam TikTok Shop ini karena mungkin dari generasi milenial ataupun yang ke bawah pun juga sekarang sudah mulai minat untuk membeli casing kita di TikTok Shop seperti itu. Dari Shopee sama TikTok, tadi yang paling tinggi TikTok Shop. TikTok Shop. Kita spend berapa di TikTok Shop untuk biaya iklan dan lain-lain? 5 juta ada nggak? Kalau dari rekapan yang saya temukan kemarin sekitar 7 juta Pak. Itu pun 7 juta adalah kurun waktu sekitar seminggu sampai 2 minggu. Itu pun viewsnya lumayan tinggi, sekitar 100 ke atas. View-nya tinggi tapi pembeliannya tinggi nggak? Pembeliannya tinggi. Berapa? Tadi yang paling tinggi itu kan yang blackmat. Aha. Nah itu dari hasil yang tadi sudah dari Departemen Keuangan tadi dapatkan sekitar segitu. Berarti selama ini sebenarnya marketing kita masih cukup berjalan ya walaupun di tengah pandemi. Tapi kita berarti turunnya dari yang mana? Dari yang Shopee kita atau dari website kah atau yang gimana? Yang menurun di Tokopedia Pak. Oh, Tokped. Iya, Tokopedia. Berapa persen dari akumulasi? Menurunnya cukup tinggi ya Pak. Terlebih di bagian yang produk blackmat tadi. Itu menurunnya sekitar 20%. Lumayan dari Tokped. Kenapa tuh kira-kira? Karena memang beralih ke TikTok Shop kan? Tokped. Kalau
kemudian diperkirakan di Tokped itu apakah kita kemudian akan terus menurun atau seperti apa? Karena kalau memang Tokped itu kan kalau nggak salah ada adminnya ya, per bulan ya? Ya, Per bulan ya itu ya. Nah itu kan daripada kita kemudian terus turun di Tokped tanpa adanya revenue yang masuk, kan mending kita cabut aja dari Tokped. Kita fokus di Shopee atau TikTok. Gimana gitu ya? Oke, berarti terkait dengan produksi kita fokus, aku sambungkan lagi ya. Di Blackhead kita bakal pemfokusan. Saya minta kemudian ada riset tertentu untuk kemudian kita bagaimana caranya dan bagaimana kemudian kita bisa masuk ke segmentasi generasi zilenial, generasi Z. Jadi kalaupun kita memproduksi, kita harus kemudian paling tidak dari 75% bahan yang kemudian kita produksi bisa kemudian laku di pasar. Jangan sampai kita kemudian memproduksi, kemudian barang kita tidak laku di pasar. Kita akan menambah lagi kerugian kita. Kemudian terkait dengan kondisi keuangan kita, rasa-rasanya kita bakal perlu sedikit berhemat mungkin ya. Mungkin makan sama minumnya malah dokumen ini kami ambil di catering yang biasanya. Nanti catering lainnya ya. Atau coba yang sekarang coba dinego aja ya. Itu kemudian bisa nggak kita dapat diskon seperti apa karena kita kondisi seperti itu. Tahu apa? Diskusikan aja dengan cateringnya ya. Terus terkait permasalahan kita di all shop, bisa nggak kemudian Hussein dan Bu Adinda coba kemudian membuat semacam perkiraan bagaimana penjualan kita di Tokped untuk itu tadi ya. Jadi apakah kita kemudian akan menurun atau seperti apa? Kalaupun kemudian kita penurunan yang cukup drastis dan tidak dapat kita kendalikan dengan baik, kita cabut saja dari Tokped. Karena buat apa kalau kemudian kita tidak bisa mengambil konsumen dari Tokped? Jadi mending kita fokuskan di Shopee ataupun kemudian di TikTok Shop, malah kemudian di website kemudian juga kita bisa fokuskan. Jadi orang-orang dari luar negeri itu kita perlu kita tambah juga. Tapi nanti lah, setelah mungkin pandemi kita bisa. Kurang lebih begitu. Ada yang mau tanya? mungkin saya ada ide ya dengan kita mendata ada penurunan. Mungkin kita sambil melihat dengan tanggal 7 nantinya bulan 7, nah kemudian kita jual lewat TikTok Shop juga. Mungkin bisa kita pakai diskon dengan 77. Nah itu kemungkinan besar saya mengamati dengan kita jual di tanggal tersebut kayak misal diskon di tanggal 77 itu kan tanggal yang bagus ya. Nah itu kita bisa menjual, kita potong diskon. Artinya barang-barang yang kita produksi, jadi kayak ada stok banyak itu kita jual di TikTok dengan pakai ya tanggal tadi 77. Itu kemungkinan besar nanti banyak banget Pak yang membeli dari diskon tersebut. Jadi nunggu tanggal 77 kan besar juga bisa kita melalui Shopee. Ternyata 77 itu kemungkinan besar juga Pak dari penjualan kita bisa meningkat. Seperti itu. Atau penjualan mungkin dari bank sendiri bisa terjadi. Ya kita tunggu nanti di tanggal 77 tersebut kita menjual di TikTok Shop dan juga di Shopee. Karena kemungkinan besar banyak peminat dari konsumen juga nanti dari diskon. Stok kita yang sekarang sedang banyak apa? Mungkin ya. Di Blackhead ya? Yang itu? Kemungkinan menurut saya untuk karena Blackhead di stok, jadi sedikit mungkin bisa tambah untuk ditambah sedikit gambar atau informasi seperti apa agar di penjualan di tanggal 7 itu semakin marah. Apakah produksi tersebut bisa dilakukan? Mungkin bisa. Bisa nggak? Maksudnya kan 7 promo 7 ini kan anggaplah ini tersisa 1 hari aja. Jadi besok
selesai besok, kemudian kan lusa kita kemudian sudah masuk di tanggal 7. Itu bisa nggak kemudian produksi paling tidak mencar berapa? Ada 1000 bisa kejual nggak? Mungkin bisa Pak. Mungkin kan bisa kalau kita akan menambahkan kalau kita menambahkan dengan diskon 20% atau 70 berapa itu. 70% kita untung nggak? Atau kita bisa di diskon 7% atau yang berinisial dengan 7 gitu Pak. Saya nggak apa-apa sih dengan 70%, atau kan iya, tapi kalau saya setuju kalau 70%, tapi kuantitinya harus dikejar karena revenue kita sedikit. Kalau 70% kita bisa nggak harga 2.500 gitu terjual? Kemungkinan bisa kalau kita live di TikTok dan juga Shopee. Ada nggak tim yang bisa untuk live itu? Kemungkinan bisa Pak, nanti dari saya tim penjualan akan berkomunikasi dengan tim saya. Oke, hari ini dapat ya untuk hostnya ya? Oh, itu host ya namanya ya? Iya. Host web ya. Oke, hari ini tolong saya dikabari itu sudah dapat atau belum. Nggak apa, saya setuju dengan 70%. Tapi kemudian desainnya tolong dibahas. Jadi bikin saja per batch itu misal jumlahnya 100 atau 200 itu desainnya apa kayak Naruto atau apa atau Barbie misalnya itu 100 jumlahnya, kemudian batch selanjutnya seperti apa. Modelnya sama nggak apa-apa, tapi kemudian itu bisa kemudian kita diskon. Kalau menunggu custom kan masalahnya juga perlu kemudian waktu. Iya. Nggak apa-apa, gitu ya? 70% ya? Iya. 70 atau 77? 70% saja. 70% ya? Iya. Iya. Betul. Di TikTok Shop aja atau di Shopee? Kalau memungkinkan dua-duanya bisa Pak, bisa. Tapi kalau memang hanya kita dapatnya di Shopee saja atau di TikTok saja, kita pakai dari salah satu. Dua-duanya ada nggak? Tentunya kalau begini kan berarti kita bisa live aja. Iya. Karena itu sampai dengan nanti pembacaan otomatis ya, walaupun memang gitu ya. Dan Shopee nanti kita tinggal buka aja. Jadi berapa masuknya nanti orang yang check out tersebut. Ya kalau di kita mungkin masuk kita tahu dan berapa orang dan kita bisa dari profesional kita. Oke. Baik ya, berarti kita di dua-duanya 70% diskonnya di TikTok Shop dan Shopee itu tanggal 7 besok kita kejar. Paling enggak harapannya hari ini satu host TikToknya dan Shopee itu kemudian dapat. Kemudian hari ini aku juga pengen desainnya seperti apa, tolong kemudian diinfokan. Besok tanggal 6 sementara kita fokus untuk produksi. Ada lagi? Ini Oke. Dari poin-poin tadi jangan lupa untuk kemudian kita fokusin sementara waktu karena jangka pendek dan kemudian bisa mendapatkan revenue yang berlimpah. Jadi kalau kemudian bisa menjadi fokus bagi rekan-rekan kepala departemen, rapat saya tutup, mohon dibantu untuk kemudian dibacakan notulensi. Baik, akan saya bacakan notulensi pada rapat siang hari ini. Adapun pembahasan yang dibahas oleh kami pada siang hari ini yaitu menentukan rencana atau formula agar produk casing PT HMRD dalam meningkat. Pemaparan dari Kepala Departemen Produksi yaitu dengan cara memungkinkan untuk merubah desain serta riset pasar. Lalu keputusan yang kami ambil pada pagi hari ini yaitu agar untuk membuat desain baru. Lalu dari Kepala Departemen Penjualan yang dipaparkan yaitu penjualan casing meningkat yaitu pada produk diamond. Lalu untuk black matte menurun. Pada bulan Februari hingga Desember itu meningkat, namun menurun pada Januari di tahun 2023. Lalu juga keputusan yang diambil yaitu dari Kepala Departemen Penjualan untuk menentukan lagi segmentasi untuk generasi Z. Lalu juga pada tanggal 7 besok akan mengadakan diskon sebesar 70% pada e-commerce Shopee serta TikTok Shop. Lalu dari Kepala Departemen Administrasi pembahasannya yaitu untuk meminta tolong kepada
bagian departemen produksi untuk menyetorkan datanya kepada saya. Lalu yang kedua, keputusannya yaitu untuk memperkirakan penjualan di e-commerce Tokopedia. Jika tidak memungkinkan, maka kita akan mencabut produk kami pada e-commerce Tokopedia jika tidak membutuhkan. Lalu yang terakhir dari Kepala Departemen Keuangan, yaitu dari data keuangannya menurun 50%, total pendapatan bersihnya 77 juta. Lalu produk Black Match menurun setelah diaman meningkat. Dan keputusan dari Bapak Direktur yaitu untuk berhemat atau mengurangi spending sementara selagi menunggu hasil dari penjualan kita selama beberapa bulan depan. Baik itu keputusan serta pembahasan pada siang hari ini dari para hadirin jabatan di sini, apakah sudah sah? Ya. Baik. Untuk itu nanti akan saya mintakan tanda tangan kepada seluruh jabatan di sini. Baik, sekian praktek presentasi bisnis kelompok 2 pada siang hari ini. Ada kurangnya saya akan ucapkan mohon maaf serta terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Prof.